Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati melanjutkan gerak langkahnya dalam bersolawat, yang itu menjadi, kalau di teknik itu ada namanya MPU, motor penggerak utama. MPU, dulu ada mata kuliah MPU. Jadi bersolawat ya menjadi MPU ya, penggerak utama, sehingga berkat sholawat saudara-saudara kita itu channel ini dapat eksis paling tidak sampai sekarang ya. Masih tetap eksis, setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di luar negeri ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan-balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya. Masih tetap selalu always dan always selalu diharapkan untuk anti skip dan anti download. Dan kemudian bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam ya. Linknya ya, karena insya Allah besok pagi akan kita bahas sejenak, kita singgung sejenak, karena sudah ada yang mendownload videoku tanpa izin. Heran aku ya. Besok kalau ada waktu besok kita bicarakan. Ini kita fokus ke masalah Yesus bisa nggak berjalan di atas air. Ya. Oke, berikutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke seri yang kedua ya, seri yang kedua. Kita masuk seri yang kedua ya, seri yang kedua. Ini ya, oh ini habis. Ini seri yang kedua ya. Sebentar, ini ada kendala sedikit, biar aku cas dulu biar suaranya bisa asik gitu ya. Tidak ada kendala. Karena kata teman-teman, kalau gambarnya kurang jernih, yang penting suaranya tetap bisa terjangkau gitu. Oke, sebentar. Oke. Kita masuk seri yang kedua. Kemarin aku menjelaskan kepada kalian kerangka berpikirnya ya, supaya ketika mengikuti kajian ini dilanjutkan itu menjadi sudah mengerti, karena sudah ada roadmap, peta jalan yang aku sampaikan ke kalian ya, terkait dengan bagaimana kita mensikapi sesuatu laporan yang itu bisa nggak diterima secara sains gitu ya. Oke, karena apa? Karena sains itu juga ketetapan Allah, hukum Allah, sunatullah ya, jangan lupa. Makanya kita harus hati-hati melihat sebuah peristiwa atau sebuah laporan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini insya Allah akan 3 seri paling tidak. Pada saat ini aku akan melakukan kritik teks ya. Insya Allah nanti kita tutup dengan lalu bagaimana kita mensikapi sebuah laporan bahwa Yesus itu berjalan di atas air gitu. Apakah itu ada manfaatnya untuk keimanan, membangun kredo-kredo keimanan, atau justru itu sebuah
catatan yang seharusnya tidak perlu karena itu tidak membangun keimanan. Ya, nanti akan kita bicarakan di seri yang ketiga ya. Sekarang kita akan melakukan kritik teks dulu ya. Tapi sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen dari kalian sebagai wujud apresiasiku. Aku memberikan apresiasi. Yang namanya ngetik itu kan di kolom komentar juga kalian meluangkan waktu dan pemikiran, jadi aku hargai itu dengan cara aku membacakan komen-komen kalian. Berikutnya dari Fenty Wijaya ya, ini soleha kita dari Jakarta. Nyimak Tuan Guru, oke monggo silahkan. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus sudah manik hadir nyimak. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Alhamdulillah. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu seperti engkau mendoakan aku. Berikutnya Kiki BSD. Sorry. Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak. Semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Oke, terima kasih juga. Semoga begitu adanya keluarga yang di Rangkas Bitung ya. Kemudian Kang Mas Heilong. Heilong ini mana? Lampung ya? Lampung Tengah ya? Tolong kalau salah dikoreksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini hanya Lampung saja, ingatku Lampung Tengah. Lampung hadir. Sekedar saran Gus, coba target anak-anak muda 15 sampai 30-an Gus. Banyak dari mereka yang sudah mencari alternatif pemikiran dari dogma ke rasional. Barangkali bisa jadi rujukan channel apa ini nggak bisa bacaku, YTH Crash Climb ya, dalam membuat judul dan thumbnail. Sayang sekali padahal Gus punya materi yang bagus, malah pasar yang potensial dan penerus umat malah disuguhi channel yang hanya comot artikel di internet. Insya Allah bisa mendapatkan penonton lebih banyak tanpa mengurangi kualitas video-video panjenengan. Oke, aku jawab untuk Kang Mas Heliong yang ada di Lampung Tengah, ingatku ya. Supaya tidak disalahpahami, maka aku ucapkan dahulu terima kasihku atas saran yang kamu sampaikan ya. Banyak saran seperti ini nggak tahu ini untuk yang keberapa kali sarannya. Bahkan dulu ada yang menyarankan supaya nama channelnya itu dirubah, cari yang gampang diingat gitu ya. Tapi alhamdulillah sejak pertama kali channel itu bernama Subandi T. Sukoco hingga detik ini pun tetap Subandi T. Sukoco. Artinya masukan itu tetap aku terima tapi tidak aku jalankan. Artinya aku terima sebagai sebuah pendapat oke. Tapi untuk mengeksekusinya aku kira tidak semudah itu ya. Dan sampai sekarang pun namanya tetap aja Subandi T. Sukoco ya. Oke. Ini tolong dipahami dulu ya. Aku berterima kasih atas saran yang kamu sampaikan. Itu artinya kamu punya apresiasi, punya kepedulian terhadap channel ini ya. Dan seperti ini bukan 1-2, sudah sering ya aku terima. Ada yang langsung, ada yang WA Japri ya banyak. Tapi yang ingatku langsung begini di kolom komentar. Maka jawabanku begini ya. Jawabanku begini. Ini sebagai bukti bahwa aku itu tidak dalam posisi yang gampang terpengaruh. Artinya aku punya prinsip. Ya. Maka aku akan jawab ini dengan sebuah idiom dalam falsafah Jawa. Nanti silahkan kalian pahami maksudku apa. Ya. Maka aku jawab saranmu itu yang sebelumnya aku ucapkan terima kasih. Seperti ini jawabannya. Ora ono ceritane sumur golek timbo. Timbo lah sing golek sumur. Itu pepatah, bisa dikatakan pepatah atau petuah atau pitutur luhur dari
orang-orang tua, nenek-nenek di tanah Jawa seperti itu dalam menuntut ilmu. Jadi ora ono ceritane sumur kuwi golek timba. Kudune timba kuwi sing goleki sumur. Ya. Aku terjemahkan, nanti kalau kurang tepat silakan tanya kepada temanmu yang Jawa. Tidak ada ceritanya sumur itu mencari timba. Tapi timbalah yang mencari sumur. Karena apa? Karena sumur yang punya air. Seperti itu. Ini sebagai bukti juga bahwa aku tidak tergantung paywer, tidak tergantung subscribe, tetek bengek, sudahlah. Karena niat pertamanya itu dakwah. Apa aku ndak butuh duit? Ya butuh dong, orang ini nggak ada yang gratis kok. Kamu kira ini gratis bikin channel ini? Kamu kira aku nggak kehilangan waktu yang seharusnya aku bisa cari duit untuk anak istriku? Kamu kira aku nggak begitu memporsis kecerdasanku untuk menggali dari berbagai macam literasi buku-buku yang berserakan ini? Jadi kalau ditanya apa kan nggak perlu duit? Perlu. Orang mau dikubur aja pakai duit kok. Tapi aku nggak bisa diatur sama duit. Nggak bisa. Jangan sekali-sekali ngatur aku. Tapi aku butuh duit. Bukan tidak butuh duit. Artinya ya kalau banyak paywer, banyak subscribe, ya kan korelasinya nanti ke iklan. Itu pun kalau nggak di skip loh ya. Setelah iklan artinya kan kontribusi YouTube meningkat. Itu aku butuhkan tapi bukan tujuan utama. Tujuan utamaku itu dakwah. Gitu loh ya. Berikutnya, kenapa tidak bersiasat? Aku tidak mau. Seperti ini kan bersiasat, bagaimana anak-anak muda itu didekati dengan crash climb, itu juga nggak tahu apa crash climb. Aku orang yang nggak, aku itu YouTuber yang jarang lihat YouTube. Aku nggak punya waktu. Aku jarang lihat YouTube. Maka kamu bilang crash climb itu aku juga nggak tahu itu YouTube apa itu ya. Bahkan kalau aku lihat cerita-cerita di antara kalian tuh melakukan sebuah langlang buana ya, dari satu channel ke channel lain ke channel. Aku sering dikirimi oleh mas kita dari Yogyakarta itu ya. Dari situ aku lihat, oh mas ini ternyata melanglang buana dari satu channel ke channel lain. Begitu juga teman-teman yang lain. Kalau aku enggak begitu. Aku YouTuber yang jarang lihat YouTube. Ya, untuk apa aku lihat YouTube sampah? Ya, masalah thumbnail itu aja sudah untung sekarang ada thumbnailnya. Dulu zaman negara itu belum bisa bikin thumbnail, nggak thumbnailan. Dalam konteks ini mungkin ada yang bilang aku terlalu kaku, maka aku jawab iya. Aku tidak bisa ngemong. Ketika aku ngajar, aku dulu ngomong sama mahasiswaku, aku bilang, aku hanya menyampaikan apa yang di dalam otakku ke dalam otakmu. Jadi kita nggak perlu berbicara hal-hal lain di luar itu. Jadi masalah aku mau pakai gini, mau pakai giwang, itu urusanku bukan urusanmu. Yang penting otakmu goblok, masuk kelas aku pintarkan, selesai. Itu. Aku tidak punya jiwa ngemong. Kalau anakku jatuh itu aku biarkan. Setelah dia jatuh berdiri aku bilang, lain kali hati-hati ya Nduk. Lain kali hati-hati ya nak. Supaya dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tentang sebuah kehati-hatian. Itu maksudku. Begitu juga ini, ngapain juga aku harus mensiasati yang usia 15-30-an. Kalau mereka punya otak, mereka datang ke sini. Karena nggak ada ceritanya, ya sumur itu cari timba, nggak ada ceritanya. Kalau mereka sama bapak-bapaknya sudah diajari bahwa nuntut ilmu itu wajib dan diketahui bahwa yang wajib itu adalah ilmu Islam, yang lain itu jais, boleh-boleh saja, mereka akan ke sini. Bukan aku yang ke sono. Ya. Nggak ada urusan mau paywer mau supply, nggak ada urusan. Jadi aku nggak ada urusan sama itu. Bukan aku nggak perlu duit, tapi nggak ada urusan. Ya. Apa kalian mau keluar semua dari sini juga nggak ada urusan aku. Karena tanggung jawab yang harus aku emban dari
Gusti Allah ingkang Maha Agung yang sudah itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah dakwah. Dakwah itu menyampaikan. Aku sudah menyampaikan. Masalah mau ditonton atau enggak, mau diterima atau enggak, itu sudah bukan urusanku. Jadi dari semua ini itu sudah mensaring. Ya, mensaring yang masuk ke sini itu adalah orang yang sadar akan pentingnya sebuah ilmu seperti yang dijelaskan oleh bunda kita yang sudah 64 tahun usianya tapi masih mau belajar, Bunda Yeni yang dari Medan kemarin. Jadi aku ingin kesadaran saja. Kalau merasa perlu ya ke sini, nggak perlu tinggalkan silakan. Dan harus ikut aturanku. Kalau sudah kebenaran aksiomatis dia tolak, aku usir. 2 orang sudah aku usir tapi yang 1 kembali, alhamdulillah. Karena bagiku kalau dia sudah mengetahui kesalahannya ya sudah, jangan diulangi. Yang 1 kan aku usir, nggak usah di sini. Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa masuk surga itu karena rahmat. Al-Quran mengatakan iman dan amal soleh masih dibantah saja. Gitu masih dibantah dia. Apalagi yang bisa diharapkan ketika kebenaran Quran ini masih dia bantah, maka lebih baik tak usir, nggak usah di sini. Itu bukti aku nggak takut kehilangan orang nggak takut supreme, enggak. Yang jelas tugasku yang Allah amanahkan seperti yang dicontohkan kajian Nabi, aku lakukan dakwah. Masalah terima atau tidak itu bukan urusanku. Jelas di sini? Ya, jelas. Dan tidak ada satupun yang mampu merintangi langkah dakwahku. Tidak ada. Selama aku kuat, aku akan lakukan. Kecuali kalau aku sudah tidak kuat. Ya, tapi insya Allah, bahkan aku bisa sampai mengisi di atas durasi setengah jam, itu sebuah stamina yang bukan bisa dianggap sembarangan. Aku kalau ngisi kajian itu 3 jam aku masih kuat tanpa duduk, sampai teman-teman heran. Ya alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Aku kalau ngisi kajian depan mahasiswa itu aku nggak pernah duduk, aku moving, bergerak. Aku bukan orang yang tiba di atas meja gini ngomong, itu enggak. Dan kalau ada yang ngantuk aku usir, aku suruh keluar. Pilih, kamu cuci muka ke sini, ambil wudhu, atau kamu pulang aja, nggak usah lihat kajianku. Karena kalau kamu di sini tidurnya sudah nggak enak, ilmunya nggak dapat. Mending lu pulang, ilmunya nggak dapat, tidurnya masih enak. Ya, oke. Itu untuk Mas Helong, terima kasih atas masukannya dan aku sudah tanggapi seperti itu. Dan ini menjadi penjelasan juga bagi yang lainnya. Yang lainnya, semua, siapapun di channel ini. Ya, nggak ada main-main rayu-merayu, goda-menggoda, tidak ada. Tapi kesadaran akan pentingnya ilmu masuk sini. Kalau nggak sadar pentingnya, ya sudah, silakan keluar. Oke, berikutnya untuk soleha kita Gispati ya. Bismillah, Palu nyimak. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk saudara kita soleha kita Gispati yang ada di Palu, dan salam untuk keluarga di Palu. Kemudian Kang Halim Rais, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon hadir izin mengaji Tuan Guru. Monggo silahkan. Walai Oktavianus Huta Barat dari Bandung Kota Kembang. Nyimak. Menarik Gus, tapi awas Gus, jangan sampai meruncing, sebab kisah Isya Al-Masih ada juga dikutip Al-Quran. Kalau semuanya dianggap dongeng sebelum tidur, atau muanya metafora, takut meruncing ke Neoplatonisme. Apalagi kalau dianggap dongeng sebelum tidur semua, bisa jadi senjata makan Tuhan, kecuali jika Isya Al-Masih memang bukan personal yang sama dengan Yesus. Kalau sekiranya dipandang dongeng semua, apa yang nggak dihapus saja nama Isa Al-Masih dalam Al-Quran, karena akan jadi sia-sia di sana, khususnya hal menyangkut kuasa, tanda-tanda, kayak kesannya ada di sana hanya akan cuma mencatut nama saja. Yohanes Pembaptis tidak membuat satu tanda apapun, tapi pengikutnya ada saja. Kiranya iman kita jangan bergantung pada hal terduga dongeng atau betulan. Jadi ingat, Yohanes Pembaptis yang tak punya kuasa tanda, tidak menyembuhkan, tidak mencelikkan orang buta dan lain-lain, kecuali kesaksian pada Yesus saat pembaptisan, yaitu
vision teofani ya, yang disaksikan menurut pengakuannya sendiri. Suatu komentar yang harus aku acungin jempol dan aku ucapkan, mau late godang Tuhan munasude Lai Huta Barat. Terima kasih Lai Huta Barat ya. Jadi gini lah ya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada dongeng. Coba kembali, ini juga pembelajaran bagi yang lain. Bagaimana aku menjelaskan bahwa apa yang tertera ketika kita menjelaskan bayi dalam gendongan itu adalah metafor. Itu bukan dongeng. Yang aku kritik, orang memahaminya dalam perspektif dongeng. Karena nggak ada ceritanya, anak kecil itu bisa ngomong. Dan di sana dalilnya Qur'ani semua aku sampaikan. Jadi bukan Al-Qur'annya yang dongeng, tapi kerangka orang memahaminya dengan dongeng. Itu yang aku kritik habis. Dalam apa? Dalam apa saja? Dalam keislaman, dalam kekristenan. Ini hujan ya, tolong kalau suaranya noise dimaklumi. Ya. Jadi bukan teks dalam Al-Qur'annya yang dongeng, tapi cara memahaminya orang. Bagaimana aku waktu itu, kamu belum masuk, silakan tonton, ini juga untuk yang lain. Aku menjelaskan apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Karena aku sudah kupas tuntas semuanya. Kalau publik memahaminya dalam perspektif dongeng, nggak ada ceritanya orang bisa naik ke angkasa sana. Nggak ada ceritanya buruk itu gimana, aku juga nggak ngerti, di Al-Quran juga nggak ada. Sekarang kalau Kanjeng Nabi digambarkan naik buruk kuda berkepala wanita dan itu cantik, itu kira-kira memuliakan Kanjeng Nabi atau menghinakan? Coba, aku ingin tahu. Cari referensi, pernah Al-Quran berbicara tentang buruk? Nggak pernah. Lalu ada sebuah cerita, katanya naik ke sana via buruk. Sampai-sampai buruk dinamakan dari maskapai penerbangan. Ada nggak binatang buruk ini? Al-Quran tidak berkata. Yang lebih nyesek lagi di dada, digambarkan kuda punya sayap. Lah kok mukanya itu muka wanita cantik itu loh. Itu penghinaan atau pemuliaan terhadap Kanjeng Nabi? Coba jawab. Jadi lain jangan salah paham. Yang aku kritik itu bukan mengatakan di Al-Quran itu ada dongeng, tapi cara orang memahaminya dengan perspektif dongeng. Naik ke sana, nanti turun lagi dalam waktu kurang 24 jam. Enggak. Isra Mi'rajnya sudah aku jelaskan. Jadi aku mengajak, makanya ini kan Islam rasional. Aku mengajak semua yang mau, ayo kita pahami teks-teks suci itu dalam kerangka perspektif rasional, bukan dongeng-dongeng yang mengkontaminasi kita. Ya. Jadi segalanya sudah aku perhitungkan. Ya mungkin lah ya, tidak mengikuti kajianku sejak awal, aku bisa maklum lah ya kalau begini. Tapi apapun itu, engkau sudah menyampaikannya secara hormat, secara teratur, secara akademis. Aku ucapkan mauleate kodang bramuna sudiate. Ini menjadi contoh bagi yang lain. Kita berbeda silahkan saja, dan aku hormati perbedaan itu. Tapi ayo kita berbeda dalam kedewasaan dan saling hormat. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk menghujat, ngomong sembarangan seperti anjing. Enggak. Dan Lai Huta Barat sudah memberikan contoh seperti ini. Dia nggak setuju, silakan saja. Tapi dia menyampaikannya dalam perspektif akademis, normatif, etikanya terjaga. Itu yang aku suka, ya. Dan dia bisa menjadi contoh-contoh yang lain, ya. Begitu juga tentang mungkin sibuk beberapa season tidak masuk, bapak dosen kita ya, Sili Ginting, ya. Kalau beliaunya Batak Karo, tapi ini Huta Barat Batak Toba. Nah, Batak Toba itu yang komunitasku. Ya, oke lah ya. Itu yang bisa aku jawab untuk kau, dan salam untuk keluarga yang ada di Kota Kembang, Kota Bandung. Terima kasih lah ya, terima kasih lah. Berikutnya Sahran Gipari, menyimak selatan 1 jam. Oke. Berikutnya Dimas Sonse Semarang hadir mengaji Gus, salam Ubaru dan salam Isra. Oke, terima kasih.
Budi Boga, tetap semangat ya Gus. Oke, matur thank you, terima kasih. Kang Mas Budi Boga dari mana ini? Tolong disertakan ya alamatnya. Sepertinya baru masuk, semoga kerasan di channel ini ya. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional untukmu ya. Semoga noise hujan nggak masuk ya. Kalau masuk ya nanti pakai headset dengarinya ya. Berikutnya Rembang ya, Rizal Wahyu, terima kasih Rembang selalu hadir Gus. Oke. Vetanga, terima kasih Gus kajiannya. Oke, terima kasih juga Vetatang 80 ya, bukan Vetanga. Wahyu 72 dari Brebes juga. Gus Isra, oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikhwan Tamim Tangerang, izin nyimak Gus, salam Isra, oke. Salam juga untuk keluarga di Tangerang. Berikutnya Soleha kita Ayes, assalamualaikum, hadir nyimak dari Surabaya. Terima kasih, salam untuk keluarga di Surabaya. Edi Rahayu, ini baru tahu aku. Ujung Padang, bukan Ujung Pandang ya. Ujung Padang Simalungun. Izin nyimak Tuan Guru, salam Isra, salam Isra juga untukmu. Ini Ujung Padang ini Simalungun mana ya? Aku belum begitu kopi ya, Bu ya. Coba dijelaskan ya, Ujung Padang itu Simalungun mana? Sumatera Utara jelasnya ya, Tanah Batak ya. Oke, terima kasih Kang Mas Edi. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison ya, jempol 3, oke. Jadi ini siapa ini? Itu benar Yesus bisa berjalan di atas air yang bertakung di atas aspal. Aku kurang jelas ya. Edisi bertakung dan aspal itu tidak tahu aku ya. Apa itu artinya? Oke, berikutnya Nanang Turki, Kang Mas Nanang dari Turen Kidul ya. Mantap, terima kasih. Kang Mas Edi Margono dari Jogja ya. Apakah para yogi bisa duduk di atas air? Kalau iya maka berarti mereka selevel dengan Yesus. Nah, ya itulah yang aku maksud. Kan menjadi rendah Yesus. Kalau Yesus hanya dimuliakan karena dia berjalan di atas air, terus nanti mungkin dengan apalah kita tidak tahu, ada orang bisa berjalan di atas air, kan jadi terdegradasi dia. Cuman kan goblok-goblok ini tidak tahu. Dikirain aku itu tidak respect terhadap Yesus. Tidak. Aku sangat menghormati beliau. Justru ketika aku menduduk perkarakan masalah berjalan di atas air itu ada dalam rangka aku menghormati Yesus. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh Kang Mas Edi Margono dari Jogja ini. Seandainya nanti para yogi ya bisa duduk di atas air, jadi itu menjadi selevel dengan Yesus. Terus dengan begitu dia akan mendapatkan kehormatan seperti Yesus. Ya nanti dululah. Yesus ini adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain. Itu yang harus dipahami. Oke, terima kasih Kang Mas Edi Margono. Tapi ya maklum lah Mas ya, kita berbicara dengan orang. Pertama, di sini macamnya banyak, artinya kecerdasan otaknya juga macam-macam. Bacaannya juga macam-macam. Yang berikutnya, ada yang belajar itu memang sudah mau niat belajar, ada yang enggak, memang intinya mau membantah saja ada. Kalau sudah begitu dia selalu berburu sangka. Gitu loh. Dan itu tidak jarang ketika aku mengatakan bahwa Yesus disalib telanjang. Wow. Tapi alhamdulillah ada teman Katolik, artinya dia bisa menerima kerangka berpikirku dan dia berterima kasih. Ketika aku menjelaskan tentang Natal, gatel di apa ya? Gerah di Natal. Itu masih ada data elektroniknya. Silakan lihat itu komentarnya. Serangan begitu massal. Tapi ketika ada teman Kristen yang bisa paham, dia mengucapkan terima kasih. Sekarang kita tes case. Yesus berjalan di atas air. Mulai juga anjing-anjing itu rame. Karena dia ya memang kecerdasannya masih setengah tiang. Nggak penuh otaknya. Jadi ya sudah dimaklumi saja gitu. Jadi kalau jenengan bicara tentang para yogi, ya itulah masalahnya. Cuman kan ketika mereka berpikir masih di sini, sementara kajiannya sudah berpikir ke sana lah, otaknya nggak nutut kata orang Jawa. Ya sudah biarin aja. Ya. Berikutnya terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja ya. Kang Mas Didi Nyimak yang ada di Brebes, terima kasih.
Aku kira Empu 99 hadir, terima kasih. Irfan Al Akbar, Kang Mas Irfan, terima kasih. Ya. Denny Firman, ketipu, terima kasih. Gedang Godok, Arema Hijis Henam. Arema nomor 1 lagi katanya. Oke. Terima kasih untuk seluruh power terkasihku ya. Aku itu kalau ada komentar yang tidak belum paham terhadap aku, itu aku malas bacanya. Ya, malas. Itu aku lalui aja. Ya. Itu dia seharusnya nggak ketemu aku. Ketemu yang mainstream dulu gitu. Ya. Ketika ada orang mengatakan ya bahwa bagaimana tentang yang pernah kita singgung sedikit tapi belum pernah kita bahas tentang bidadari loh, kok ditanyakan di aku, itu berarti dia salah alamat. Dia belum tahu perspektif Islam yang aku bangun. Tanya sama yang percaya sana, katanya nanti dapat 27 bidadari. Loh, aku enggak. Kan berarti kan salah alamat ya. Nah, ketika seperti itu aku males. Ini anak kemarin sore nggak tahu apa tiba-tiba masuk. Tonton dulu kajian dari Gus Beti. Minimal 10 episode lah baru tahu, oh Gus Beti itu kerangka berpikirnya begini ya gitu. Kan menjadi lucu ketika aku mendebatkan Yesus itu Allah atau bukan. Tapi yang tak ajak debat itu Kristen Tauhid atau Saksi Yehova, kan menjadi aneh. Gitu loh. Sama dengan ini. Ya, makanya komentar-komentar yang itu menurutku ya masih kelas-kelas coro ya aku biarin, nggak perlu aku tanggap. Ya. Oke, jadi aku ingin progres ke depan. Ya. Oke. Sekarang kita mendiskusikan ini. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya menceritakan Yesus berjalan di atas air. Ya. Kita melakukan kritik teks. Ya. Yesus berjalan di atas air, ya. Sekarang apa pertanyaan yang timbul di dalam pikiranmu ketika kamu membaca Matius, Markus, dan Yohanes menceritakan atau mengkisahkan ya Yesus berjalan di atas air? Kita mendefinisikan kisah itu memang kadang-kadang rancu ya. Kadang-kadang ada orang berbeda pendapat tentang kisah. Ini kemarin tentang catatan ya, catatan peristiwa ya. Itu bisa yang mau disampaikan nilai, bisa fakta. Kisah itu juga begitu. Kalau dia kisah sejarah, berarti dia fakta, ini kisah sejarah. Tapi kalau dia fiktif, maka ada nilai yang mau dimasukkan. Artinya peristiwa itu tidak benar terjadi. Ya kalau gampangannya mau mengajarkan lewat perumpamaan. Itu bisa. Ini orang kadang-kadang salah menangkapnya sehingga ya kacau. Ya. Dan ini sudah aku jelaskan kemarin. Ada nilai yang mau disampaikan. Ya. Oke. Sekarang apa ya? Kamu baca Matius, Markus, Yohanes. Apa yang ada dalam otakmu? Kalau kamu cerdas, kamu akan bertanya, Lukas kemana? Sini ya. Lukas kemana? Ketika peristiwa ini terjadi, kalau memang dia faktual, Lukas kemana? Kita tuntut dia. Kenapa dia nggak menuliskan? Ayo, kerja, otakmu kerja. Biar cerdas. Bismillah. Kemana Lukas? Menjadi pertanyaan kan? Apakah Lukas tidak hadir di sana? Ya memang semuanya tidak mungkin hadir. Jangan lu kira Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Yohanes itu nongkrong gitu loh. Nongkrong di bukit. Terus nanti lihat Yesus, terus dicatat. Terus ada teman-temannya. Jangan lu kira begitu. Ini semuanya tidak lebih dari wartawan. Warta, maka diwartakan. Pewarta Injil. Wartawan.
Mereka mencatat peristiwa-peristiwa ini berdasarkan informasi yang mereka terima. Jadi apakah peristiwa-peristiwa kisah-kisah yang tercatat itu dia adalah faktual, ya, nyata, atau sekedar perumpamaan yang karena mau menyampaikan nilai, artinya kisah itu tidak ada dalam dunia nyata? Itu kan sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang jadi masalah di sini, kenapa Lukas tidak menulis? Kemana dia? Absen kan? Katanya dibimbing Roh Kudus. Itu satu poin penting. Ya, itu satu poin penting. Lukas absen. Kalau Matius sama Markus ini 11-12, lihat aja pelaporan Matius dan Markus itu beda-beda tipis. Maka dengan sebuah hipotesa boleh jadi sebetulnya Matius dan Markus menggunakan sumber yang sama, lalu mereka kembangkan dalam catatan-catatan Injilnya. Itulah yang dibilang hadis. Maka kalau aku mengatakan yang kita terima sekarang ini adalah levelnya hadis, itu justru penghormatanku terhadap apa yang ada sekarang ini. Memang namanya Injil, tapi tidak seperti Injil yang dianggap oleh orang Islam. Yang dianggap orang itu adalah Injil dari mana firman Allah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu. Bukan catatan biografi tentang Yesus. Gitu. Kalau terjadi seperti ini dan ini kita posisikan sebagai hadis, justru dia terhormat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia diposisikan sebagai kitab suci, lah Lukas kemana? Gitu loh. Lukas kemenong. Sama dengan ada sebuah hadis misalkan As-sholatu imaduddin. Coba lihat itu perawinya siapa? Apakah semua teman-teman sahabat-sahabat itu menuliskan itu? Kan tidak. Karena apa? Jangan kamu pikir semua sahabat itu bergerombol ada bersama Nabi dalam 1 kali 24 jam. Itu pemikiran yang salah. Nabi juga itu sama seperti kita, punya kebutuhan-kebutuhan privasi. Dan tidak semua sahabat-sahabat itu bersama Nabi nongkrong 1 kali 24 jam. Jadi apa Nabi lakukan? Tulis. Apa Nabi lakukan? Tulis. Tidak begitu. Makanya hadis-hadis itu kadang-kadang diriwayatkan secara mutafak alaik. Banyak yang meriwayatkan. Kadang-kadang ada hadis ahad cuma 1 saja. Tidak apa-apa, orang namanya hadis. Logiknya seperti ini. Apakah kamu kira Matius, Markus, Lukas itu ada di tepi danau Betseba terus nongkrongi gini? Terus dia catat, oh Yesus menyuruh pulang orang-orang yang merumuninya. Oh, murid-murid mulai menggeser perahu ke danau. Wah, mulai berjalan. Apakah begitu kamu kira? Enggak. Mereka menuliskan berdasarkan informasi yang dia terima. Salahnya kita tidak dapat informasi. Ya, yang mensuplai data itu siapa? Kalau dalam pelajaran hadis, mustolah hadis, dia tidak mangkul. Nah, kalian ngerti tidak mangkul? Tidak ada dari ini langsung ke Matius. Nggak ada. Itu sayangnya. Tapi bagaimanapun kita harus memberikan respek kepada pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh Matius, Markus, dan Yohanes, khususnya tentang Yesus berjalan di atas air. Gitu loh. Ya. Jadi harus kita hormati. Ya. Oke, sekarang kita baca. Ya, ada nggak perbedaan-perbedaan di sini? Yang pertama harus kamu catat, ada masalah besar kenapa Lukas absen. Baru kita berikutnya melakukan langkah ke depan, ya. Kita lihat sekarang, buka kitabmu Matius 14, 22, 33. Ya. Matius 14, ya. Matius 14
Yesus berjalan di atas air. Ini nih di bawah ini. Ya. Matius 14. Semoga tidak silau enggak ya. Di sini. Nanti aku tulis di sinilah ya komentarnya ya. Atau ke sini ya. Karena ini masih aku perlukan. Oke. Buka Alkitabmu, aku akan bacakan Matius ya. 14 dimulai ayat yang ke-22. Dan harapanku kamu sudah baca sehingga ini tinggal ngulangi aja, lebih mudah kamu paham apa yang aku maksud. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Artinya disuruh duluan gitu ya. Ke seberang sementara ia menyuruh orang-orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, ya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ingat, suasana malam. Ia sendirian di situ. Para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Pertanyaanku, dari mana Matius kok tahu diombang-ambingkan? Ayo jawab. Apakah Matius ada di dalam kapal itu sehingga dia catat? Kalau Matius ada di kapal itu berarti dia kan bersama para murid. Bagaimana dia tahu bahwa Yesus berdoa seorang diri? Dibilangin tidak percaya. Ini levelnya hadis. Itu justru sebuah penghormatan. Kalau dilevelkan kitab suci berat. Tapi kalau dianggap sebagai kitab suci dalam keimanan teman-teman Kristen, ya tidak apa-apa. Aku hormati. Karena iman itu tidak bisa didiskusikan. Tapi kalau kita bedah dalam meja akademis, ini levelnya hadis. Sekarang kan orang bertanya, ada dua lokus yang berbeda. Yesus ya di atas bukit, sementara para murid sudah ada di tengah danau. Bagaimana pencatat yang saat ini Matius kok bisa tahu dua suasana lokus yang berbeda? Kan itu masalahnya. Ya. Oke. Kemudian ya, ini ya suasananya malam loh. Kalau suasana malam, apakah kira-kira Matius itu bisa ngelihat kalau kapalnya itu terombang-ambing? Coba, gimana? Logika kita bagaimana? Kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menerima ini. Itu gimana? Aku ngajak kalian sama-sama untuk memikirkannya. Karena ini malam. Apakah Matius punya mata yang tajam sehingga berapa mil dia bisa lihat? Oh, itu murid itu terombang-ambing itu. Apakah dia sendiri hadir di dalam kapal itu? Kalau dia hadir di kapal itu juga masalah. Bagaimana dia bisa melihat jarak sekian mil ketika Yesus berdoa sehingga dilaporkan Yesus berdoa di atas bukit? Ini malam loh. Kalau siang mungkin logika kita masih bisa menerima lah ya. Siang meskipun nggak jelas karena semakin lama semakin jauh mengecil goyang-goyang gini. Oh itu terombang-ambing gitu. Lah ini malam kok. Oke. Kalau kalian pakai otak itu mesti dipikirkan. Ya. Tapi kalau pakai iman tanpa pakai otak, artinya tidak berbasic pengetahuan, itu nggak dipikirkan langsung diterima saja. Ya enggak masalah. Orang itu pilihan kok. Tapi secara akademis nggak benar. Karena iman itu harus dibangun atas pengetahuan, bukan ujuk-ujuk pokoknya imani saja. Ya. Oke. Sementara aku lihat jam dulu, jangan sampai kelewatan. Oke. Ya. Sebentar ya, kurang dikit ya.
Ini semakin deras hujannya, takutnya ini jadi noise, nggak bisa dengar suaraku kalian ya. Nanggung, kita selesaikan dulu Matius ya. Mungkin karena cuaca tidak mendukung, ini nggak kedap suara ya. Studio-studioan. Mungkin besok kita lanjutkan Markus dan Yohanes ya. Tapi Matius kita selesaikan ya. Matius kita selesaikan. Oke. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Aku tidak tahu bagaimana Matius punya penglihatan tajam seperti yang aku bilang tadi. Kok bisa ngerti diombang-ambingkan pantai? Ya, itu kamu pikir sendiri lah ya. Berikutnya, kira-kira jam 3 malam. Nah, ini juga LAI seharusnya menjelaskan kenapa kok jam 3 malam. Hitungannya pakai hitungan mana? Ketika ini diterjemahkan, kalau pakai Greenwich jam 3 itu biasanya orang bilang jam 3 pagi. Ya. Karena Greenwich kan perpindahan waktunya itu di 00 itu. Tapi di sini ditulisnya jam 3 malam. Apakah pakai perhitungan waktu Yahudi? Karena perhitungan waktu Yahudi dan perhitungan waktu Islam itu sama. Pergantian waktu itu tidak di 00 malam itu tidak, tapi di petang, di jam 6 petang. Jam 6 petang ini apa? Hari Jumat. Nanti jam 6 petang nanti masuk ke sana itu sudah Sabtu, sudah Sabeah. Begitu Yahudi dan begitu Islam. Karena apa? Memang satu rumpun semitik dan berasal dari Allah yang sama. Ya begitu. Jadi jejak-jejak itu nggak bisa dihilangi. Cuman orang goblok aja kalau mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam itu terpisah tanpa ada hubungan sama sekali. Itu goblok yang sudahlah nggak tahu aku. Jadi kalau diskusi sama orang-orang gitu males, nggak level, harus muter lagi ke belakang. Tapi kalau dia sudah paham bahwa Milata Abraham itu menghasilkan anak-anak Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu satu garis, nah itu baru asik diskusinya. Tapi kalau ini aja nggak paham ya percuma, capek. Otaknya itu masih setengah tiang, perlu diisi lagi yang setengahnya supaya dia wawasannya cukup. Gitu. Ya, oke. Kira-kira jam 3 malam ya. Berarti kalau jam 3 malam ini hitungan-hitungan LAI pakai waktu Yahudi. Tapi kalau pakai Greenwich kacau karena disebutnya jam 3 pagi seharusnya. Ya. Oke. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini yang jadi masalah. Yesus datang berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ya, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Coba. Yesus dikira hantu pada muridnya. Apakah muridnya tidak mengenal wajah Yesus? Coba. Artinya mereka terkaget, sama dengan ketika Thomas ketemu Yesus. Ya, Yesus bilang, "Apa? Ya, sini kamu." Ketika Thomas bilang, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Lalu disalahpahami, dikira Thomas itu menganggap Yesus itu Allah. Sama dengan peristiwa ini, ada sesuatu yang tidak mereka duga, maka dikira hantu. Thomas juga begitu. Karena sejauh yang diketahui Thomas, Yesus sudah dimakamkan. Tiba-tiba hadir di depannya. Makanya dia bilang kan di awalnya itu, kalau aku tidak lihat dengan mata kepalaku sendiri dan aku tidak mencucukkan tanganku di telapak tangannya, aku tidak percaya. Jadi peta jalannya dipahami seperti itu. Ada sebuah kekagetan. Ini juga kaget. Ya nggak mungkin lah Yesus dibilang hantu, ya nggak mungkin. Jangan kamu bilang itu muridnya bilang Yesus hantu, jadi salah lagi. Ini sebuah suasana kaget sebagaimana kagetnya Thomas. Ya, oke.
Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya maklum karena takut ya. Siapapun ya akan begitu. Itu manusiawi ya. Makanya ketika Thomas, ya Allahku ya Tuhan, itu juga manusiawi. Itu. Yang jadi masalah, menjadi ditafsirkan dengan salah. Dikira Thomas mengakui, kok tumben Thomas mengakui Yesus Allah, kok gak dari dulu-dulu gitu. Ya. Oke. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Gitu ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Dia Tuhan. Iya. Menjawab dia, maksudnya dianya itu ke Yesus ya. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Awas. Yesus Tuhan, iya. Dan kita tidak perlu permasalahkan karena sudah pernah aku ajarkan. Tetapi Yesus bukan Allah. Hati-hati ini. Kemarin yang nyolong videoku itu bermasalah itu. Karena aku punya pandangan sendiri, Yesus Tuhan itu iya, tapi dia bukan Allah. Sementara banyak mainstream termasuk sekarang yang berkecimpung di dunia Kristolo kan sekarang ya alhamdulillah banyak pendatang baru. Nggak mau bilang Yesus itu Tuhan. ya karena jam terbangnya masih kurang lah ya. Nanti kalau udah jam terbangnya cukup tinggi dia tahu dan dia harus tahu sejarah kata Tuhan dan Tuhan. Ya, maka aku orang yang sudah menyelesaikan itu mengatakan bahwa tidak apa-apa Yesus dibilang Tuhan, tapi dia jangan dibilang Allah. Oke, maka Petrus di sini mengatakan Tuhan apabila engkau disuruh Tuhan apabila engkau itu, ya maksudnya dia ingin memastikan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini kemarin ada yang anak sekolah minggu membantah, katanya Petrus bisa berjalan di atas air. Itu jadi bumerang. Kalau Petrus pun bisa berjalan di atas air berarti ya itu hal yang biasa. Bukan hanya Yesus yang bisa. Kalau memang begitu ya. Tapi nyatanya Petrus tidak bisa berjalan di atas air, dia jatuh. Kita baca ayat berikutnya ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Yestoya, Yesus tolong aku. Jatuh kan dia? Tidak bisa. Maka aku juga heran kemarin. Ini anak masih sekolah minggu dikasih tahu seperti babi budek aja. Tambah membantah. Petrus itu tidak bisa berjalan di atas air. Dan kalaupun dia berjalan di atas air, akhirnya tenggelam seperti yang dicatat oleh Matius. Berikutnya, kalau dia bisa, berarti bukan hanya Yesus yang bisa berjalan di atas air. Lalu apa hebatnya? Kalau memang berjalan di atas air itu benar-benar harafiah. Ya, oke. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Yang dimaksud Yesus, hai orang yang kurang percaya. Siapa? Petrus. Ini seperti sebuah langkah men-trigger, memotivasi orang untuk orang itu benar-benar percaya gitu loh. Konteksnya itu di sini. Maka dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bimbang Mas Ian. Enggak 100%, enggak pas bandrol. Gitu ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Menyembah dalam arti apa? Sama dengan ketika ya semuanya disuruh menyembah kepada Adam. Ya. Apakah itu menyembah dalam ibadah? Tidak. Dalam apa? Penghormatan. Sama dengan ini. Nanti kalau kita lihat perjanjian baru bukan hanya Yesus, semua raja-raja itu juga disembah. Kita kalau ke Keraton Solo, Jogja ya disembah begitu, orang Jawa bilang sungkem. Tapi itu bukan. Ini kan kadang-kadang yang goblok-goblok juga kacau ini.
Itu budaya Jawa, dekati dengan budaya. Kalau kamu nggak tahu budaya Jawa, jangan ngomong itu syirik segala macam lah, kan jadi kacau. Itu bagaimana cara orang Jawa menghormati orang tua, bukan memposisikan orang tua sebagai Allah. Itu namanya sungkem, kan itu sering. Kadang-kadang juga heran ya. Ngajinya katanya sudah sampai ujung dunia tapi masih nggak paham budaya. Makanya perlu tahu budaya supaya tidak gampang menjustifikasi yang syirik, yang tetek bengek lah. Ya, seperti Adam itu dia disembah tapi bukan dianggap Adam itu Allah. Sama dengan seperti ini. Ketika Yesus disembah, itu adalah penghormatan kepada Yesus. Karena jelas tertulis, sesungguhnya engkau anak Allah, bukan engkau Allah. Jelas di sini. Ya. Oke. Ternyata ini nggak bisa jadi tiga seri ya. Karena ini aja sudah habis waktu kita ya, dan ini sudah setengah jam lebih, maaf kalau terlalu panjang, dan aku harus segera sholat asar ya. Setidaknya kita sudah mengutip apa yang dicatat oleh Matius. Insya Allah besok kita bicara Markus. Ini sebetulnya beda-beda tipis ini, saling copy paste ini, nggak tahu mana yang mengcopy paste. Dan sumbernya ini mereka menulis dari sumber yang sama sepertinya. Sebetulnya yang benar-benar sinoptik itu ya ini loh. Kalau sama Injil Yohanes beda jauh. Injil Yohanes itu canggih bahasanya, dia bahasa sastranya tingkat tinggi. Kalau ini kan kering, orang baca itu gampang ngerti. Kalau ini sulit. Bagaimana orang otaknya nggak miring kalau nggak cerdas membaca bahwa aku dan Bapa adalah satu? Coba. Seperti saya Siti Jenar. Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Orang bingung. Itu bahasa-bahasa tingkat tinggi. Ya, oke. Besok kita bicarakan apa penjelasan Markus, apa penjelasan Yohanes. Setidaknya di kajian seri kedua ini kamu tahu ada masalah besar kemana Lukas. Berikutnya baru yang telah aku jelaskan tentang Matius. Apakah Matius ada bersama kapal yang menyeberangi danau atau dia bersama Yesus, sehingga bisa melihat suasana itu dan dilaporkan kedua-duanya. Dan lihat kondisinya malam. Sejauh apa jarak pandang Matius dapat melihat. Tuh, ya. Oke, dari sini dulu ya aku ucapkan semoga sudah adzan ya. Aku harus sholat berjamaah ya. Besok kita lanjutkan. Harapanku semoga kita semua selalu dalam ridha Allah ya, mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kesehatan yang prima ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jadi bingkai keimananmu, baca Al-Quran. Tapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia adalah tetap saudara kita. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.